Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita baca firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Pada hari yang ke-205 tahun 2024, tanggal 23 Juli 2024. Diambil dari Injil Matius, Injil Matius pasal 18 ayat 20, dengan perikop yang dilarang dan dibenarkan. Sebagai nats adalah sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 sampai dengan 16. Pesan Nathan kepada Daud merupakan lanjutan dari perikop yang kemarin. Dan sebagai bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai dengan 10. Berkawan dengan dunia. Sebagaimana biasanya, kita tetap memakai pedoman kita pada bulan Juli yang ditetapkan oleh Almanak HKBP tahun 2024, dengan topik pada bulan Juli adalah Tuhan memelihara hidupmu. Dan ayat intinya untuk selama bulan Juli diambil dari Filipi pasal yang ke-4 ayat 19, berbunyi demikian: Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Kemudian kita masuk pada ayat hari ini. Perikop ayat hari ini yang dikatakan yang dilarang dan yang dibenarkan. Mengapa ada kata yang dilarang dan dibenarkan? Dalam Injil Matius pasal 18, dalam Injil Matius pasal 18, kita diberikan pegangan mengenai pentingnya pengampunan, pengajaran mengenai pentingnya pengampunan dan pengelolaan konflik di antara sesama. Dalam konteks ini, Yesus mengajarkan bahwa ada tindakan yang dilarang, seperti menghakimi sesama. Namun juga ada cara yang benar untuk mengatasi kesalahan dan mendamaikan
hubungan antara sesama manusia. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17, Yesus mengambil langkah sehingga dilakukan ketika ada saudara berbuat dosa. Jadi Yesus yang menyampaikan kalau ada saudara berbuat dosa. Nah, dikatakan dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, pergi dan tegurlah dia di antara engkau dan dia saja. Jika ia mendengarkan, maka engkau telah memenangkan saudaramu. Jadi pergi berdua, kata Yesus, apabila berdosa, untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dia mendengar, maka kita dapat memenangkan saudara kita. Nah, penjelasan konflik secara pribadi, ya. Jadi sebelum melibatkan orang lain, diselesaikan secara berdua atau empat mata. Dan bila belum tuntas, baru ajak orang ketiga untuk menyelesaikannya. Dan bahkan katanya, kalau orang ketiga tersebut tidak bisa membantu, ajak, sampaikan kepada jemaat. Maka 2 atau 3 orang ini sangat diperlukan di dalam perkumpulan. Dan apabila dia berbicara atas nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Tapi dengan tujuan berdamai, menyelesaikan persoalan, maka Tuhan akan hadir. Nah, kemudian dalam ayat 18 dikatakan, ketahuilah apa yang dilarang di dunia juga dilarang di surga. Dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di surga. Kalau kita sudah percaya dan pengikut Yesus. Nah, dan juga ketahuilah juga, kalau di antara kalian di dunia ini 2 orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, doa itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Maka timbullah ayat hari ini. Dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau saudaramu berdosa terhadap engkau, pergilah kepadanya dan tunjukkan kesalahannya. Artinya kita sampaikan kenapa seperti itu dengan berdua, dan sehingga kalian dapat menciptakan sesuatu yang terbaik, sehingga kita akan mendapatkan saudara kita dengan sudah berbaik dengan saudara sendiri. Jadi kita selesaikan dulu berdua. Nah, kemudian kalau tidak bisa selesai dengan berdua, kita bawa pihak ketiga
sebagai saksi atau penengah untuk berbicara dan menyelesaikan persoalan. Kalau seandainya itu tidak bisa diselesaikan, bawalah kepada jemaat. Jadi inilah yang digambarkan dalam ayat hari ini, bahwa sebab di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi kita mau menyelesaikan persoalan tapi secara spiritual dengan baik untuk berdamai, Tuhan pasti hadir untuk menemani kita. Jadi jelas bahwa dalam ayat hari ini adalah untuk menegaskan ya, bahwa pertemuan 2 orang atau 3 orang apabila dengan nama Tuhan akan hadir. Jadi setiap persekutuan 2-3 orang berdasarkan nama Tuhan, Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Maka semua persoalan bisa kita selesaikan dengan baik. Itulah inti daripada ayat hari ini. Tuhan hadir dalam tengah-tengah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi selama kita mengandalkan Tuhan. Itulah fungsinya berkumpul berjamaah daripada sendiri-sendiri ya. Nah, ada juga dikatakan, kenapa penting kita berjamaah daripada sendiri-sendiri? Orang sering bertanya, di rumah aku sudah berdoa, gak usah lagi pergi ke rumah ibadah berjamaah ya. Dia sudah berdoa di rumah, ngapain lagi kita pergi gereja? Udah di rumah aja. Itu pernyataan yang kurang positif ya. Artinya masih kurang benar fungsi daripada berjamaah berkumpul itu ya. Karena Tuhan akan hadir apabila ada di sana orang suci. Nah, kalau kita sendirian kita tidak suci, sulit. Tapi kalau kita bersama dengan orang berjamaah, ada orang di sana suci, kita kebagian berkat dari mereka. Itulah fungsinya kita berjamaah. Maka dikatakan apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian bacaan pagi kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 4 sampai dengan 16. Nah, ini pesan Nathan pada Daud. Jadi ini mengulangi yang kemarin, tapi di sini ada penegasan. Ada penegasan dari Tuhan Allah. Kalau kemarin ya kita melihat ya bahwa Daud merasa sudah nyaman di istana dengan kayu cemara dari Libanon, begitu indah, dia nyaman, sudah enak. Tapi dia memikirkan peti perjanjian Tuhan. Wah, saya enak-enak di istana, tapi mengapa kemah Tuhan ya, perjanjian, peti perjanjian, kehadiran Tuhan kok berada terus di kemah? Inilah pikiran daripada Daud, sehingga dia menyatakan, saya akan bangun rumah Tuhan untuk tempat perjanjian Tuhan, supaya tidak lagi berada di kemah. Pikiran ini tentu sudah dimonitor oleh Tuhan. Nah, Nathan mengatakan, lakukanlah yang terbaik baginda, karena Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan dari semua percobaan-percobaan, dan kerajaanmu tegak sekarang. Itu dikatakan oleh Nathan. Namun Tuhan membaca masalah ini.
Tuhan membaca, Tuhan membaca. Pikiran Daud ya, dibaca oleh Tuhan. Wah, ini belum pernah ada raja, ya, nabi dan hakim-hakim, ya, yang mengatakan seperti ini. Kata Tuhan, belum pernah ada. Saya mengembara, katanya, dari Mesir sampai ke Moab, tempat terakhir mereka setelah padang gurun, ya. Mengembara saya, selalu berada di kemah. Mereka punya rumah, tapi saya berada di kemah. Tuhan berpikir, wah, ini Daud, ini pikirannya bukan, karena belum pernah ada yang memikirkan hal itu, ya. Maka Tuhan berpesan kepada Nathan. Apa pesan Tuhan kepada Nathan? Ya. Nah, jadi pesan Allah kepada Daud, ya, dalam perikop ini merupakan ungkapan janji dan pemeliharaan Allah untuk keturunan Daud. Karena begitu Allah, ya, membaca pikiran Daud yang dia tidak mau seperti hidup enak di istana, tapi perjanjian Tuhan itu ada di kemah. Dia tidak mau. Harus, bagaimana saya memuliakan Tuhan selama ini? Dia berada di kemah, kami di istana. Wah, ini pikiran Daud ini tidak baik. Nah, sehingga Tuhan sampai mengatakan, belum pernah ada orang menanyakan itu seperti yang dikatakan oleh Daud. Saya mengembara dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Jadi memang ini sangat-sangat unik, ya, dan sangat baik. Di saat Daud sudah tua, pikirannya seperti itu. Tetapi kebijakan dari Allah lebih besar daripada apa yang direncanakan oleh manusia. Maka Tuhan berpesan kepada Nathan, ya, Nabi Nathan, katakan kepada Daud, ya, aku sudah mendengar apa yang diinginkan oleh Daud. Tapi katakan, dalam situasi saat ini kamu belum bisa membangun rumah ibadah, tetapi keturunanmu lah yang akan mendirikan rumah bagiku. Nah, jadi ini sebaliknya, malah Tuhan yang membangun rumah bagi Daud. Kenapa? Karena sudah menentukan keturunanmu akan membangun rumah ibadah. Berarti kan sudah diberikan oleh Tuhan penghargaan kepada Daud, ya. Janji Tuhan kepada Daud diikrarkan melalui Nathan bahwa keturunanmu akan membangun rumah ibadah bagiku. Itulah Salomo. Kemudian yang paling baik penghargaan kepada Daud atas pikirannya yang mau membangun rumah ibadah dan menempatkan peti perjanjian Tuhan di situ. Yang paling Tuhan mengatakan, dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja di dunia ini. Kotanya Sion, tempat selama-lamanya. Menyelamatkan dunia. Bukan main besarnya penghargaan Tuhan kepada Daud. Itulah kedatangan Tuhan Yesus, Mesias bagi bangsa Israel untuk membangun bangsa yang ada. Jadi kalau dikatakan dalam ayat 12 sampai 13 dikatakan, dijelaskan bahwa keturunan Daud yang akan menggantikan Daud, ya, nanti, yaitu Salomo, dan akan membangun rumah bagi Tuhan. Jadi jelas. Jadi dengan pikiran Daud itu dihargai Tuhan menjadi sangat besar bagi Daud. Coba
Keturunanmu menjadi menduduki tatamu. Keturunanmu menjadi raja segala raja di dunia ini yang akan membangun Israel dengan baik. Wow. Jadi inilah dikatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Coba. Tindakan daripada Daud, karakter daripada Daud, kebiasaan Daud. Apa kebiasaan Daud? Kemurahan dan kebajikan ada padaku seumur hidup. Kebiasaan. Saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah habit Daud yang paling sangat dicintai oleh Allah. Dia berada di rumah sepanjang masa. Rumah Tuhan itu apa? Dirinya rumah Tuhan. Berarti kalau dia selalu berada di rumah Tuhan, dia tidak pernah berbuat yang tidak baik. Itu kira-kira filosofi daripada saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa dia tidak akan pernah berbuat yang tidak baik. Itu kira-kira filosofinya. Itulah habit. Nah kemudian karakter dia, ya, karakter dia kemarin kita sudah melihat, ya, apa dikatakan oleh Daud? Korban sembelih dari saya adalah hidupku yang hancur, jiwaku yang hancur, yang remuk, ya, yang apa adanya, dan Tuhan tidak akan menghina kalau dengan kegalauan kita, kehancuran kita menghadap Tuhan. Itulah pernyataan daripada Daud, bahwa korban sembelihan dari dia adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk, dan Tuhan tidak akan melecehkan, akan menerima dengan baik. Jadi nasib dia ditentukan pikiran dia. Pikirannya ingin membangun rumah Tuhan, dinyatakan kepada Nathan. Tuhan menjawab, dari Daudlah menjadi pewaris kerajaannya sebagai raja yang terbaik di dunia dan membangun rumah Tuhan yang paling terbaik pada zamannya, yaitu Salomo. Dan ada satu lagi penghargaan kepada Daud karena pikirannya bahwa dari keturunanmu lah yang menjadi penyelamat dunia. Wow. Jadi bukan main, ya. Nah kemudian apa yang kita lihat? Pesan Allah kepada Daud melalui Nathan, ya, menekankan komitmen Allah untuk membangun keturunan dan rumah bagi Daud. Membangun keturunan dan rumah bagi Daud. Karena pikiran Daud yang sangat cemerlang, hanya pikirannya ingin membangun, sudah dihargai oleh Tuhan. Itulah Tuhan itu melihat pikiran kita apa sebenarnya sih, isi daripada pikiran kita Tuhan tahu. Tapi manusia kadang-kadang menyalahartikan, oh ini yang bikin rusak, ini yang mengganti, tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Ada hubungan dengan Tuhan yang sangat baik. Itulah seperti Daud. Nah, dalam konteks ini, ya, Allah bukan hanya menolak permohonan Daud, ya, dengan tadinya mau mendirikan untuk membangun rumah baginya, ya, dalam konteks ini, ya, tetapi malah berjanji untuk membangun rumah baginya. Jadi itu tadi janji Tuhan itu, membangun rumah baginya, ya. Jadi dikatakan tadi itu adalah Daud, yaitu
keturunannya yang akan menduduki tahtanya. Salomo. Nah, kemudian ini merupakan ungkapan kasih dan pemeliharaan Allah ya terhadap umatnya, di mana nantinya dari keturunan Daud akan muncul Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel. Jadi dalam rangka pemeliharaan ya dan ungkapan kasih Allah ya kepada Daud yang sangat berharga. Hanya karena pikiran Daud ingin membangun rumah Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan 2 janji. Dari keturunanmu, anak kandungmu akan menduduki tahtamu, dan dari keturunanmu yang akan datang raja sebagai raja dari segala raja. Itulah kedatangan Yesus pada generasi ke-60 dari Adam dan generasi ke-27 dari Daud sebagai juru selamat dunia. Dan janji ini tidak hanya menyeratkan yang menyatakan konstantan kasih Allah, artinya komitmen Allah, konsistensi dari Allah, tetapi menggambarkan ya, harapan bagi bangsa Israel yang menunggu kedatangan juru selamat. Jadi bukan hanya komitmen, tetapi juga harapan bagi bangsa Israel dengan dijanjikannya kedatangan Mesias gitu, melalui keturunan Daud. Nah, dengan berbicara tentang Salomo yang akan membangun rumah bagi Tuhan, Nathan menyampaikan pengharapan ya, dan rencana Allah yang lebih besar ya, dibandingkan apa yang besar dipahami oleh Daud pada saat itu. Jadi memberikan yang lebih besar ya, penghargaan dari Tuhan kepada Daud dengan pikiran itu. Nah, kemudian kita melihat di sini rumah Tuhan yang dibangun oleh Allah bagi Daud dapat dipahami sebagai simbol dari kehadiran Tuhan yang permanen dalam hidupnya. Itulah jadi simbol kehadiran Tuhan yang permanen dalam hidupnya. Karena Daud selalu mendengungkan bahwa saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini diwujud nyatakan oleh Tuhan Allah ya. Dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan saat ini, rumah ini mewakili tempat di mana kita dapat mengalami perlindungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Diberikan yang terbaik. Anaknya Raja Salomo membangun rumah Tuhan ya, sebagai perlindungan dan pemeliharaan kita dalam saling mengasihi. Kemudian dalam 2 Samuel pasal 7 itu Allah menjanjikan kepada Daud bahwa keturunannya akan mendirikan rumah baginya. Sering diartikan itu sebagai bait suci. Nah, hal ini menunjukkan rencana Allah untuk berhubungan erat dengan umatnya. Jadi dengan pembangunan rumah ibadah tersebut, maka hubungan yang akrab antara Tuhan dengan Allah terjalin dengan baik. Nah, seiring berjalan waktu, Yesus Kristus juga ya menggambarkan dirinya sebagai baik Allah.
Jadi setelah Yesus datang yang dijanjikan itu, dia juga menggambarkan dirinya sebagai baik Allah yang hidup, ya, membuktikan bahwa kehadiran Allah sekarang tidak terbatas pada suatu tempat fisik, tetapi ada dalam diri kita. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, ya, demikian bunyinya. Kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memilih akses personil untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi akses personil individu berhubungan dengan Tuhan. Inilah pesan Tuhan, ya, yang disampaikan kepada Daud melalui Natan. Tuhan Allah membaca pikiran daripada Daud. Baru rencana yang tulus dari Daud, Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Mungkin kenapa tidak Daud membangun rumah Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita. Kenapa? Ya. Sebab kita lihat berapa tahun rumah Tuhan dibangun oleh Salomo? 40 tahun. Kalau Daud yang membangun, tidak mungkin selesai sampai dibangun karena umurnya sudah tua. Nah, jadi rencana Allah, kenapa Salomo yang membangun? Supaya yang membangun itu meresmikannya dengan dan mengumumkannya kepada rakyat. Nah, maka penghargaan kepada Daud diberikan oleh Tuhan. Dari keturunanmu, anak kandungmu sendiri yang akan membangun. Tidak terlepas kepada orang lain. Karena keteguhan Daud kepada Allah, maka Allah berjanji, anak kandungmu yang akan membangun rumah ibadah bagiku. Itulah hebatnya, ya. Pikiran dibaca. Dan yang paling enak janjinya kedua, yaitu dari keturunanmu menjadi raja segala raja. Itulah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel dan dunia, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Berkawan dalam dunia. Dalam ayat ini kita diajarkan tentang pentingnya, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, dan menjauhkan diri dari dunia. Jadi ada dua, merendahkan diri di depan Allah, menjauhkan diri dari dunia. Itu. Nah, ayat-ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa, ya, pengabdian kita seharusnya hanya pada Allah dan tidak kepada perkara duniawi yang dapat menjauhkan kita dari Allah, ya. Jadi sebaiknya kalau kita sudah mengikut Allah, ya, keinginan duniawi kita samping. Walaupun memang dunia ini masih penting bagi kita selama kita di dunia, tapi katanya kita tetap mementingkan prioritas utama adalah kepada Allah. Jadi kita dikatakan jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi, dengan pembaharuan budi dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dunia boleh kita pakai tapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan serupa dengan dunia yang bertentangan dengan Allah. Nah, kemudian Yakobus mengajak kita, ya, untuk tunduk kepada Allah, ya, dan melawan iblis, dan berjanji bahwa iblis akan lari dari kita. Jadi kita berjanji iblis
tidak akan mempengaruhi kita. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, nyalah kau iblis, katanya. Saya tidak kekuasaan. Ya, waktu dicobai Tuhan Yesus, ya, dikatakan. Di sini juga dikatakan kita harus bisa melawan iblis. Nah, dia juga menekankan pentingnya mendekat kepada Allah, agar Allah mendekat kepada kita. Jadi pentingnya kita dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan dekat kepada kita. Nah, karena waktu Allah marah kepada bangsa Israel, dia sangat, waktu dia masih sebagai raja di bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Moab, apa dikatakan Tuhan Allah? Yang menurut aku, yang turut dalam firmanku, ya, akan kusambut dengan baik. Tapi yang menghina aku akan kuhina. Jadi jelas memang Tuhan Allah, ya. Yang mengikuti aku, dia akan kuselamat. Tapi yang menghina aku akan kuhina. Nah, jadi di sini tadi dikatakan oleh Yakobus, dia menekankan pentingnya mendekat kepada Allah agar Allah mendekat pada kita. Jadi kita dekat, dia dekat. Kita jauh, ya dia jauh. Kira-kira begitu ini ya filosofinya. Nah, selain itu katanya, kita diingatkan untuk membersihkan hati dan tangan kita dari dosa. Nah, mendekat kepada Allah dan menghindari keinginan duniawi, Allah langkah yang sangat bijak untuk hidup yang lebih baik dekat dengan Allah. Jadi mendekat kepada Allah, ya, dan menghindari keinginan duniawi adalah langkah yang sangat tepat untuk hidup yang lebih baik dekat dengan Allah. Ini membawa kita pada hubungan yang lebih dalam dan tulus dengan Sang Pencipta. Jadi Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10 ini, tunduklah, maka Tuhan Allah akan mendekat kepadamu. Jangan berdosa, tetapi dekatlah kepada Allah dan Dia mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Jadi orang yang mendua hati, sucikan hatinya. Artinya tetapkan hati, jangan lagi miring kiri, miring kanan, tapi kita tegak lurus dengan Tuhan. Tegak lurus dengan Tuhan. Nah, jadi sebagai kesimpulan kita dalam perikop hari ini, ya, dikatakan bahwa, ya, pertama tadi yang dilarang dan yang dibenarkan. Jadi Tuhan sangat membenarkan apabila ada 2 atau 3 orang, ya, berkumpul atas namaku, saya ada di tengah-tengahnya. Ini pembenaran Tuhan, penjelasan dari Tuhan bahwa Dia akan berada di tengah-tengah orang yang berkumpul 2 atau 3 orang. Dia akan ada. Nah, kemudian dikatakan penyelesaian masalah apabila ada kesalahan kepada orang, pergilah berdua dengan orang tersebut, diselesaikan dengan baik. Dan kalau itu berhasil, kita sudah dapat memenangkan saudara kita. Kalau belum berhasil, ambil 1 orang saksi sehingga ada 3 orang berkumpul, tapi tetap atas nama Tuhan membicarakan, ya, untuk perdamaian, selesaikan dengan baik. Itu berakhir dengan baik, disaksikan oleh seseorang, sangat berhasil, dan kita menemukan saudara kita. Apabila hal tersebut belum bisa diselesaikan, panggil jemaat,
kumpulkan lebih banyak, sehingga makin banyak yang memberikan pandangan akan lebih baik. Itulah pembenaran dari Tuhan untuk berkumpul 2 atau 3 orang. Tuhan berada di tengah-tengah kita. Nah, kemudian bacaan pagi yaitu pikiran daripada Daud dibaca oleh Tuhan Allah, sehingga dengan pikiran Daud yang cemerlang yang baik, Tuhan punya rencana. Maka Salomolah yang akan mendirikan rumah ibadah bagiku, dan hadiah kepada Daud diberikan oleh Allah dari keturunanmu menjadi penyelamat dunia. Wah, bukan main ya. Hanya pikiran yang baik dihargai oleh Tuhan dengan penghargaan yang menjadi panutan selama-lamanya, menjadi ditetapkan keturunan Daud sebagai juru selamat dunia. Nah, kemudian terakhir tadi adalah berkawan dalam dunia. Tunduklah kepada Allah dan menghindari apa keinginan-keinginan dunia yang selera, nafsu, kesombongan, kepura-puraan, ambisi dan aspirasi. Itu harus kita kelola dengan baik, tinggalkan dengan baik, sehingga apabila kita mendekat dengan Allah, tangan yang kotor ini kita bersihkan, sehingga roh dan jiwa kita sepenuhnya menghadap Tuhan dan bersembah kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi pikiran kita pun itu akan dihargai oleh Tuhan. Kalau kita berpikiran dengan baik, Tuhan akan menentukan pada diri kita. Maka ya, Raja Salomo mengatakan yang dibenci oleh Allah dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, yang dibenci oleh Allah sikap yang sombong. Yang kedua adalah tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Yang ketiga ya, selalu berkata bohong. Yang keempat adalah otak yang merencanakan kejahatan. Tapi kalau Daud tadi otak yang merencanakan kebaikan, maka dihargai Allah. Tapi dibenci Allah otak yang merencanakan kejahatan. Kemudian kaki yang bergegas ya untuk ke hal-hal yang tidak baik atau perkumpulan-perkumpulan yang dibenci oleh Allah. Selalu kita rajin, kaki rajin. Nah, kemudian yang keenam adalah selalu bersaksi dusta, ya. Selalu bersaksi bohong, tidak bisa dipercaya dan menimbulkan orang bisa terbunuh karena saksi dusta. Contoh seperti ya yang Isabel menciptakan 2 saksi palsu untuk menghukum Nabot sehingga dia dihukum mati walaupun dia tidak bersalah, tidak ada bukti, tapi karena kesaksian palsu Nabot dibunuh oleh masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, jangan menimbulkan permusuhan kepada saudara. Ya. Yesus mengatakan, yang menyatukan adalah temanku, tapi yang mencerai-beraikan adalah musuhku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.